Selamat Pagi adik-adik. semua. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, fantastis. Yeay, katanya senang tidak pagi ini? Pastinya dong kali dong senang. Nah, adik-adik di rumah, apakah senang pagi ini? Pasti semua senang ya, apalagi berjumpa lagi dengan kami guru-guru dari jemaat Trante Pau Pau. bersama dengan Kakak Lidong, ada Kak Teni. ada Kakak Rawi sebagai gitaris, ada Kakak Fitri yang akan bercerita, dan ada Bunda Damita yang akan berdoa untuk kita semua. Nah, adik-adik semuanya pasti sudah siap ya untuk beribadah. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau tepuk semangat dulu Kakak Teni. Iya, kita cek apakah adik-adik semangat ya. Iya, supaya semuanya lebih bersemangat lagi untuk beribadah pagi ini. Sudah siap? Pasti. Oke, tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, nah adik-adik mari kita berdiri. Kita mau menyapa Tuhan kita. Kita mau menyapa kakak-kakak pembimbing kita, guru-guru kita. Kita mau menyapa teman-teman kita meskipun secara virtual saat ini. Saya mengajak kita semua untuk menyanyi lagu apa Kak Teni? Selamat pagi. Oke, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak pembimbing. Musik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak pembimbing. Selamat pagi kawan-kawanku. Selamat berbakti pada Tuhan. Lagi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak pembimbing. Selamat pagi kawan-kawanku. Selamat berbakti pada Tuhan. Adik-adik tetap berdiri ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Katakan, Amin. salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Oke, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita bersyukur ya bahwa satu minggu ini kita bisa lalui hanya karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Nah, tentunya adik-adik semua ya merasakan penyertaan Tuhan selama berapa hari Kak Teni? 7 hari. Iya, selama 7 hari dari hari Senin sampai hari Minggu hari ini. Nah, saya mau tanya dulu ke Kak Teni. Ya. Kak Teni, apa kasih Tuhan yang Kak Teni alami 1 minggu ini? Satu saja. Satu saja ya. Iya. Bukti kasih Tuhan kepada saya kali dong. Kak Teni masih bisa bernafas. Oh, masih bernafas ya? Iya. Kalau Kak Teni tidak bernafas, tidak bisa hadir dong Iya, saat ini. kita tidak ketemu. Jadi Kak Teni bersyukur karena hari ini masih bernafas. Semua juga masih bernafas ya pagi ini. Masih Iya. dong kali dong. Nah, kalau Kakak Lidong yang saya syukuri 1 minggu ini adalah Kakak Lidong diberikan kesehatan. Sehat. Nah, Kakak mau tanya adik-adik di rumah juga. Boleh diaktifkan speakernya ya. Silakan sebutkan satu hal yang adik-adik syukuri selama 1 minggu ini. Satu saja. Silakan siapa yang mau berbicara. Langsung saja disebutkan. Ayo, siapa?
mau menyebutkan satu hal yang disyukuri satu minggu ini? Boleh speakernya diaktifkan lalu berbicara. Celia, Arcelia, dengar suara kakak Celia. Apa yang Celia syukuri satu minggu ini di hadapan Tuhan? Wah, kameranya dimatikan, malu-malu. Mungkin mereka malu-malu kali dong. Iya. Mungkin semua sama ya. Iya, ada Sudah yang mewakili. bersyukur karena hari ini masih bernafas, Masih bisa semuanya sehat. sehat. Pasti adik-adik yang lain juga merasakan hal yang sama Iya, ya. sudah. Meskipun tidak disebutkan, tapi pasti mereka juga bersyukur untuk Benar, hal itu. Kak. Dan masih banyak lagi kasih Tuhan yang harusnya kita syukuri dalam Iya. hidup kita ya. Oke, nah kata ini kita mau meresponi kasih Tuhan yang kita alami selama satu minggu ini. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Semua adik-adik berdiri, kita gerakan sama-sama ya. Ayo berdiri. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus. Tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Silakan duduk kembali. Adik-adik, semuanya siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Ya, siap ya. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Dan sebelumnya mari kita siapkan diri kita dengan menyanyi lagu Alkitab, Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Oke, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Siapa adik-adik yang mau memimpin kita untuk mendengar cerita firman Tuhan? Ayo, siapa? Silakan aktifkan speakernya dan bilang saya, Kak. Ayo. Yang belum pernah berdoa di Zoom, ayo. Siapa? Ayo, silakan. Saya, Kak. Ya, ada adik Naga yang mau berdoa. Oh, Naga. Naga ini selalu rajin ya kalau diminta untuk berdoa. Ya. Adik-adik yang lain juga harus aktif juga kayak Naga. Oke, Ya. silakan adik Naga kasih besar-besar ya suaranya. Si adik Naga. Nanti juga yang lain kalau diminta untuk misalnya doa Bapa kami atau apa, boleh ya kayak Naga. Berani. Langsung berani. Oke, kita mau dengar cerita. Silakan Kakak Fitri. Ye, masih ye tentang
Pagi adik-adik. Semuanya, ya semua masih semangat? Masih semangat? Masih. Iya, semuanya masih semangat ya. Iya, semuanya pasti masih semangat. Karena pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu. Siapa yang ikut ibadah pada hari Minggu yang lalu? Angkat tangan. Yang ikut ibadah minggu lalu? Saya. Siapa? Iya, semuanya ikut ya? Iya, semuanya pasti mendengarkan cerita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ayo, kan tadi semuanya angkat tangan yang ikut ibadah minggu lalu. Jadi semuanya pasti mendengarkan cerita firman Tuhan. Ada yang masih ingat ceritanya tentang apa? Ayo, tema kita minggu lalu apa? Ada yang mau angkat tangan menjawab? Atau semuanya sudah lupa? Ceritanya terambil dari mana minggu lalu? 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Dengan tema binasa karena meninggalkan Tuhan. Binasa karena meninggalkan Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita yang baru. Semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, tidak ada yang ribut lagi, tidak ada yang colek-colek temannya atau cerita, karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kakak mau bertanya lagi. Ada tidak di antara adik-adik saat ini yang sudah berumur 25 tahun? Ayo. Iya, kali dong katanya sudah lebih 25 tahun ya. Ada yang 25 tahun? Tidak ada ya. Kakak-kakak di belakang juga tidak ada yang 25 tahun. Kecuali, iya kakak yang bercerita. Jadi cuma kakak saja yang umur 25 tahun di sini ya. Nah adik-adik tahu tidak? Ternyata pada zaman bangsa Israel juga ada seorang raja yang diangkat menjadi raja pada usia yang ke-25 tahun. Wah, masih sangat muda ya. Masih muda sama kayak kakak Fitri. 25 tahun. Kira-kira ada yang tahu siapakah raja ini? Kalau tidak tahu, dengarkan ceritanya baik-baik supaya nantinya semuanya tahu siapakah raja ini. Raja ini berusia 25 tahun, ibunya bernama Abia. Ketika ia memerintah menjadi raja adik-adik, dia memanggil para imam-imam untuk berkumpul, lalu memerintahkan kepada mereka supaya mereka semua membuka pintu-pintu rumah Tuhan yang telah ditutup selama ini. Wah, kira-kira kenapa ya rumah Tuhan kok ditutup? Ternyata nenek moyang bangsa Israel sebelumnya mereka telah berbuat dosa kepada Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka menutup pintu-pintu rumah Tuhan. Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka tidak mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Lalu
raja ini memerintahkan supaya para imam untuk berkumpul agar mereka membuka pintu-pintu rumah Tuhan yang sudah ditutup dan membersihkannya. Para imam berkumpul, lalu mereka mendengarkan perkataan raja itu. Raja itu juga menyampaikan kepada mereka supaya mereka semua bertobat, supaya mereka semua meninggalkan berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah selama ini, dan berbalik kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, mereka semuanya berkumpul. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba, dan juga 7 ekor kambing sebagai korban persembahan kepada Tuhan, dan juga sebagai korban untuk menguduskan, menghapus dosa mereka di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Lewi yang ada pada saat itu, adik-adik, mereka diperintahkan untuk memainkan alat musik, ceracap, gambus, dan kecapi. Lalu mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka menyanyi terus untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Lalu raja juga memerintahkan kepada mereka semua untuk memanggil semua saudara-saudara mereka, sehingga para imam berkumpul bersama dengan saudara-saudara mereka. Lalu mereka mentahbiskan, membersihkan diri mereka dari kesalahan yang mereka lakukan. Mereka membawa korban sembelihan kepada Tuhan, korban puji-pujian, dan korban bakaran. Mereka membawa 70 ekor lembu, 100 ekor domba jantan, dan 200 ekor domba yang masih muda. Dan mereka semua yang selama ini tidak pernah beribadah kepada Tuhan, akhirnya mereka boleh berkumpul kembali, mereka beribadah kepada Tuhan. Lalu adik-adik, raja ini mengirimkan pesan kepada seluruh orang Israel dan juga kepada Yehuda. Dan ia juga mengirimkan surat kepada Efraim dan Manasye, mengumumkan kepada mereka bahwa mereka akan melakukan perayaan Paskah bersama-sama di rumah Tuhan di Yerusalem. Nah, para pesuruh-pesuruh pergi lalu mengumumkan kepada semua orang. Ada kabar sukacita. Ada yang tahu apa sih kabar sukacita yang disampaikan para pesuruh kepada semua orang? Iya, mereka akan merayakan Paskah bersama-sama. Karena sudah sangat lama mereka tidak merayakan Paskah. Jadi pada kesempatan ini mereka akan berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Mereka akan merayakan Paskah bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Dan para pesuruh juga menyampaikan pesan raja kepada mereka supaya mereka semuanya bertobat. Apa yang dilakukan selama ini harus mereka tinggalkan. Kalau selama ini mereka menyembah patung, menyembah berhala, mereka harus meninggalkan semuanya itu karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan masih sayang kepada mereka. Walaupun mereka sudah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Lalu pergilah orang Israel dan juga orang-orang di Yehuda. Mereka pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka berkumpul dan sangat banyak jumlah mereka yang berkumpul pada saat itu.
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka semuanya membuang mesbah-mesbah korban-korban ukupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu mereka menyembelih korban bagi Tuhan. Nah, ternyata adik-adik, ada satu peraturan untuk bisa ikut merayakan Paskah pada saat itu. Peraturannya adalah mereka harus mentahirkan diri mereka. Mereka harus menyucikan diri mereka dari kesalahan, dari dosa yang mereka lakukan selama ini. Mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk mentahirkan diri mereka. Ada banyak sekali orang-orang pada saat itu yang mentahirkan diri mereka di hadapan Tuhan supaya mereka bisa ikut merayakan Paskah bersama. Tetapi ternyata ada di antara mereka yang tidak mau mentahirkan diri mereka, adik-adik. Tetapi mereka tetap ikut merayakan Paskah. Mereka tetap makan roti yang tidak beragi. Wah, ternyata mereka melanggar aturan Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan lagi. Tetapi raja datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata bahwa Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Raja itu berdoa kepada Tuhan. Lalu apakah Tuhan mendengarkan doa raja? Iya, Tuhan mendengarkan doa raja pada saat itu. Karena Tuhan mengasihi umat-Nya. Tuhan menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka tetap merayakan Paskah bersama-sama. Adik-adik, ada yang tahu berapa lama mereka merayakan Paskah saat itu? Berapa lama mereka di Yerusalem? 7 hari lamanya. Mereka berada di Yerusalem merayakan Paskah selama 7 hari. Mereka bersuka cita, mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Para imam dan juga orang-orang Lewi diperintahkan untuk memainkan alat musik, gambus, ceracap, dan kecapi, dan mereka bernyanyi bagi Tuhan. Dan sang raja juga memberikan kambing dombanya kepada orang-orang yang sedang merayakan Paskah pada saat itu. Dan setelah semuanya selesai adik-adik, mereka semuanya pergi ke kota-kota Yehuda. Mereka menghancurkan semua patung-patung berhala-berhala yang dibuat selama ini, yang membuat mereka meninggalkan Tuhan. Sang raja juga memberikan harta miliknya sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan semua orang Israel diajak untuk datang di rumah Tuhan untuk mempersembahkan apa yang mereka miliki sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi, mereka semua membawa persembahan mereka lalu dikumpulkan di suatu tempat. Lalu mereka membuat timbunan, mengumpulkan persembahan itu. Mereka juga diberikan tugas masing-masing sesuai dengan kelompok mereka. Ada yang bertugas menjaga persembahan itu, ada yang bertugas untuk membagikannya, dan banyak sekali tugas-tugas yang lain adik-adik. Raja ini melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dia seorang raja yang taat kepada Tuhan, sehingga usahanya bahkan semua yang ia lakukan diberkati oleh Tuhan. Semua yang ia kerjakan berhasil
karena Tuhan menolong dia dalam segala tugas yang ia lakukan. Nah, adik-adik, setelah peristiwa itu, tiba-tiba ada sekumpulan prajurit yang datang bersama dengan rajanya. Mereka ingin mengepung kota Yehuda. Mereka sangat banyak dan juga mereka dipimpin seorang raja yang bernama Sanherib. Kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak? Dari manakah berasal para prajurit ini bersama dengan rajanya pada saat itu? Ada yang tahu? Iya. Mereka berasal dari Asyur. Mereka datang ingin mengepung, ingin berperang dengan orang Israel. Mereka mau menguasai kota Yehuda pada saat itu. Ketika melihat para prajurit datang, orang Israel lari. Mereka berteriak, "Kita telah dikepung. Kota kita akan dikuasai oleh orang-orang itu." Nah, ketika sang raja mendengarnya, dia pergi untuk berbicara kepada para panglimanya. Mereka menyusun satu rencana bahwa mereka akan menutup pintu-pintu mata air. Mereka akan menutup semua mata air. Dan setelah itu, mereka juga membangun kembali tembok yang telah terbongkar, yang sudah rubuh. Mereka mendirikan menara di atasnya yang sangat tinggi. Lalu mereka membuat tembok pertahanan yang sangat kuat untuk melawan prajurit Asyur yang datang pada saat itu. Sang raja juga mengatakan kepada para panglimanya supaya mereka jangan sekali-kali takut kepada Asyur. Karena Tuhan yang menyertai orang Asyur itu adalah patung. Buatan tangan mereka sendiri, buatan tangan manusia. Tetapi Tuhan yang akan menyertai kita adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas segala-galanya, yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, oleh apapun di dunia ini. Lalu Raja Asyur Sanherib mengirim surat kepada panglima bangsa Israel. Dia mengolok-olok, dia mengejek sang raja, dan juga berusaha untuk mempengaruhi para panglima dan semua orang supaya mereka takut, supaya mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada perintah sang raja. Nah, adik-adik, ketika sang raja tahu hal itu, dia bersama dengan seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Mereka pergi berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka, Tuhan mengasihani mereka untuk melawan Asyur bersama dengan para prajuritnya dan juga rajanya. Tuhan yang sangat baik, Ia mendengarkan doa raja bersama dengan Nabi Yesaya. Ia mengirim malaikatnya untuk menolong bangsa Israel melawan para prajurit pada saat itu, sehingga mereka semuanya mati. Dan adik-adik, Raja Sanherib ini dia juga mati. Semuanya karena kasih Tuhan yang telah menolong
bangsa Israel untuk mengalahkan musuhnya pada saat itu. Semua orang suka kepada sang raja, karena atas pemerintahan sang raja pada saat itu, mereka berhasil mengalahkan para musuh dan berhasil membuat bangsa menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan kembali. Nah, lalu adik-adik, tiba-tiba sang raja ini jatuh sakit. Ia tidak berdaya. Ketika ia sakit, ia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kembali menyembuhkan dia. Dan Tuhan ternyata masih mengabulkan doanya. Tuhan menyembuhkan dia dari sakitnya. Tetapi pertanyaannya adik-adik, apakah sang raja ini ketika sembuh ia berterima kasih kepada Tuhan? Ada yang tahu? Iya, ternyata sang raja ini ketika ia disembuhkan oleh Tuhan, dia lupa bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak berterima kasih kepada Tuhan. Wah, Tuhan menjadi marah. Tuhan mau menghukum raja ini bersama dengan bangsanya. Tetapi sang raja menyadari bahwa dia sudah bersalah di hadapan Tuhan. Lalu ia datang berdoa lagi kepada Tuhan. Dia memohon ampun kepada Tuhan karena dia sudah melakukan kesalahan. Dia sudah berdosa. Lalu Tuhan kembali mengampuni dia adik-adik. Bahkan Tuhan memberikan banyak sekali harta kepada sang raja ini. Dia akhirnya memiliki harta yang sangat banyak. Bahkan dia mendirikan bangunan-bangunan untuk bangsa Israel pada saat itu. Dan dia memiliki banyak sekali harta kekayaan. Dia memiliki banyak sekali kambing domba. Dan apa yang dia kerjakan semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Setelah itu adik-adik, akhirnya sang raja ini mati dan ia dikuburkan di pendakian pekuburan anak-anak Daud. Dan setelah ia mati, anaknya yang bernama Manasye menggantikan dia menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada saat ini. Kakak mau bertanya, adakah yang tahu siapa nama raja yang tadi disebutkan? Dari tadi kita mendengarkan ada raja yang disebutkan ya, yang memerintah umat Tuhan. Kira-kira ada yang tahu tidak siapa sih nama raja ini? Ayo angkat tangan. Ada tidak yang tahu? Siapa sih nama raja yang memerintah umat Tuhan? Yang berhasil membuat umat Tuhan bertobat. Iya, siapa? Raja Manasye. Ayo, siapa? Bilang Raja Manasye. Bilang Raja Manasye. Bicara, didengar. Manasye. Iya, itu anaknya ya. Itu anak dari raja yang sudah meninggal. Ketika sudah meninggal digantikan anaknya bernama Manasye. Oh, Raja Asyur itu musuhnya. Raja Asyur. Iya, Raja Asyur ini musuh dari bangsa Israel, dari umat Tuhan. Iya, kalau tidak ada yang tahu, kakak kasih tahu ya. Raja Asyur. Jadi, ayo. Ada yang lihat gambar di depannya? Kata pertama, Hizkia. Iya, Hizkia. Iya, Raja Hizkia. Jadi, dia yang memimpin umat Tuhan pada saat itu. Kita ulangi lagi ya, Raja
Hizkia. Iya, Iya. Raja Hizkia. Nah, adik-adik yang punya Alkitab, sekarang Alkitabnya dibuka. Ayo, yang punya Alkitab, dibuka ya Alkitabnya. Dari kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik. Pasal 29 sampai pasal 32. Ayo, 2 Tawarik pasal 29 sampai pasal 32. Jadi ada 4 pasal. Semuanya sudah dapat? Dua Tawarik pasal 29 sampai pasal 32. Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Sudah. Iya. Adakah yang mau membacakan kita pada pasal 32 ayat 8? Pasal 32 ayat 8, adakah yang bersedia untuk membacakannya? Ayo, ada yang mau membaca? Pasal 32 ayat 8, ada yang mau membaca? Angkat tangan ya. Siapa? Pasal 32 ayat yang ke-8. Iya. Arina. Ya, silakan dibaca. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Iya, terima kasih sudah membacakan untuk kita semua. Jadi, karena pembacaan kita sangat panjang, jadi nanti minta tolong sama orang-orang yang ada di rumah untuk dibacakan ya, dari 2 Tawarik pasal 29 sampai pasal 32. Nah, tema kita pada saat ini, Tuhan penolongku, aku tidak takut. Tuhan penolongku, aku tidak takut. Jadi minggu depan kalau ditanya lagi, semuanya pasti sudah tahu. Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Iya, semua sudah tahu? Iya, kalau semuanya sudah tahu, kita mengakhiri firman Tuhan pada saat ini yang kita dengarkan. Amin firman Tuhan. Terima kasih Kakak Fitri yang sudah menceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita mau bersama-sama berdoa Bapa kami. Siapa adik-adik yang mau memimpin kita? Ayo, siapa? Angkat tangannya. Siapa yang mau memimpin doa Bapa kami? Amin. Ayo, siapa? Oke, Arselia. Suaranya dikeras-keraskan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah
Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yang yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima Terima kasih kasih. adik Celia yang sudah memimpin kita dalam doa Bapa kami. Nah, kita mau mensyukuri setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menyatakan persembahan kita kepada Tuhan. Silakan persembahannya disiapkan ya. Kita iringi persembahan kita. Kita mau menyanyi beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. panjatkan doamu setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah Ataupun senang beri syukur. panjatkan doamu Setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kure sumanga, Kure sumangala kopuan, kure sumangala kopuan, tupuan masukkan, kure sumangala kopuan. Nah, adik-adik, minggu lalu apakah Bunda Yuli memberikan ayat hafalan? Ada ya? Ada ayat hafalan minggu lalu kan? Oke, kalau begitu kakak mau salah seorang dari kalian menghafal ayat hafalan minggu lalu. ayo siapa yang sudah hafal? Silakan angkat tangannya. Ayo, silakan adik-adik. Atau sudah lupa? Lupa? Oke, kalau adik-adik lupa, hari ini kita hafalkan kembali sama-sama ya. Ya, ayat hafalannya itu dari Yakobus 1 ayat 4b. Yakobus 1 ayat 4b. Nah, kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Oke, sekali lagi ya, kita hafalkan sama-sama. Kita ucapkan dulu dari mana dan ayatnya seperti apa. Oke. Oh, minta maaf ya kakak yang salah. Dari Yesaya 1 ayat 4b. 1, 2, 3. Yesaya 1 ayat 4b. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Amin. Terima kasih adik-adik. Oke, nah itu ayat hafalannya minggu ini. Minggu depan kita punya ayat hafalan tapi harus dihafal ya, nggak boleh kayak hari ini nggak dihafal. Nah dari mana bacaannya?
tadi kita sudah sama membaca ya dari 2 Tawarik pasal 32 ayat 8a. Ya, silakan buka kembali Alkitabnya dari 2 Tawarik 32 ayat 8a. Itu adalah ayat hafalannya. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Sama-sama ya sekali lagi. 2 Tawarik 32 ayat 8a berbunyi, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Jangan lupa untuk dihafal. Oke, nah adik-adik, saat ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Ya, mari siapkan hati kita akan dipimpin doa syafaat oleh Bunda Kiki. Kepada Bunda Kiki kami persilahkan. Terima kasih Kakak Lidong. Ya, shalom anak-anakku yang manis-manis dan ganteng-ganteng. Senang hari ini boleh beribadah. Ya, kita senang, kita bersukacita, boleh beribadah bersama, memuji, memuliakan Tuhan, memberi ungkapan syukur kita melalui persembahan. Dan kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Fitri. Dan sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ayo, posisi berdoa bagaimana ya? Lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu memelihara kami, menjaga kami. Terima kasih pagi ini, di waktu ini, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Ada waktu bagi kami untuk memberi ungkapan syukur kami melalui persembahan kami. Berkati agar boleh dipakai di dalam pelayanan di sekolah minggu. Kami juga mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan kami pahami, kami mengerti, dan bahkan kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa, kami sudah sangat rindu untuk beribadah secara tatap muka. Ya Tuhan Yesus, kalau waktu ini kami berencana untuk beribadah secara tatap muka minggu depan. Jikalau Engkau kehendaki, hal itu dapat kami nikmati. Berkatilah. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat opa, oma kami, orang tua kami, papa, mama, dan ibu guru kami, baik yang ada di sekolah, baik yang ada di sekolah minggu, dan semua yang mendampingi kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dan kami boleh bertumbuh baik melalui fisik kami dan bahkan rohani kami. Ya Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu kiranya kami selalu sehat. Kiranya COVID-19 yang masih kami hadapi dapat hilang dari permukaan bumi ini. Sehingga kami boleh bersekolah kembali seperti biasa. Ya Tuhan Yesus, ini permohonan kami, doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Bunda. Nah, adik-adik masih semangat? Masih dong, Kak Oke, Teni. masih semangat. Mari kita berdiri. Kalau adik-adik masih semangat, mari berdiri. Kita nyanyi dan gerakan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia dengan versi adik-adik sendiri. Ada
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh suka. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, katakan. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Silakan bersyukur kepada Tuhan secara pribadi. Nah, adik-adik, ini mungkin adalah ibadah terakhir kita ya untuk online karena rencana minggu depan kita akan sekolah minggu tatap muka. Tatap Pasti muka adik-adik lagi. semua senang ya akhirnya bisa kembali berjumpa dengan kakak-kakak di kelompok masing-masing. Ketemu lagi dengan teman-temannya untuk beribadah. Yes. Oke, tapi ingat selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Sampai ketemu di kelompok masing-masing. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pergi baju dulu. Celia. Dadah. Dadah teman-teman. Dadah weh, dadah. Hai teman-teman, dadah. Dadah deh.
Ya boleh. See you dengan teman-temannya di Jaga jarak. Hai teman-teman. Iya kamu ini bilang selamat hari Minggu. Bilang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Teman lihat di dalam. Lihat teman-temanmu. Salut anakku tidak pede dulu ya. Sudah. Kalau ada begitu nak. Iya.